Oke, selamat sahabat buat kita semua yang ada di Zoom. Sahabat ini kita akan membahas pelajaran sekolah sahabat kita dari buku Desire of Ages atau Kerinduan Segala Zaman, chapter pertama yang judulnya adalah Tuhan bersama kita atau bahasa Inggrisnya adalah Bear Witness. Sebelum kita belajar dan bahas diskusi bersama-sama, kita akan memberikan introduction secara singkat. Ini sudah pernah kita pelajari, tapi kita mau review lagi ya untuk mengingatkan kita lagi bahwa kenapa sih kita perlu belajar buku Kerinduan Segala Zaman ini? Kenapa ini sangat penting untuk kita? Kenapa kita belajar buku Kerinduan Segala Zaman ini? Oke ya, jadi kita tahu di kutipan pertama ini dibilang bahwa Tuhan Yesus sedang menunggu kita kan untuk menghasilkan karakter Tuhan yang sempurna. Kemudian dia akan datang untuk klaim kita sebagai umat-umatnya. Dan bagaimana kita bisa memancarkan karakter Kristus itu, kita sudah belajar ada di 2 Korintus 3 ayat 18, yaitu dengan beholding atau pandang atau melihat kemuliaan Tuhan. Dan kita akan dirubahkan menjadi sama dengan image-nya from glory to glory. Nah, bagaimana cara untuk beholding Kristus? Di kutipan selanjutnya ini dibilang untuk beholding Kristus, dibilang beholding Christ itu berarti mempelajari kehidupannya di dalam firman-Nya. Dan kita harus memandang mata kita kepada Kristus. Nah, kenapa sekarang sahabat ini kita mau bahas dan belajar dari buku Desire of Ages ini? Karena kita mau belajar tentang kehidupan Kristus kan? Karena dibilang kalau saya beholding Kristus, dengan mempelajari kehidupannya, saya akan dirubahkan sama seperti gambarnya atau seperti Kristus. Dan inilah langkah awal di mana saya bisa mempelajari kehidupannya dan karakter Kristus bisa reproduce secara sempurna di kehidupan kita. Dan Tuhan bisa datang untuk klaim kita sebagai umat-umatnya. Dan tadi di 2 Korintus 3 ayat 18 juga dibilang bahwa dengan kita beholding glory-nya Tuhan, kita akan dirubahkan kan sama seperti gambarnya. Nah, kita sudah belajar dari buku Mrs. White. Mrs. White bilang, glory yang dimaksudkan itu adalah, apa mungkin masih ada yang ingat? Mungkin masih ada yang ingat apa yang dimaksud dengan glory di 2 Korintus 3 ayat 18? Karakter gitu. Iya, karakter. Betul, Anti. Jadi artinya adalah dengan saya beholding kemuliaan Tuhan atau karakter Tuhan, saya bisa diubahkan sama seperti gambarnya dari karakter kepada karakter. Dan kita sudah belajar sahabat lalu untuk kita memiliki karakter Kristus, bukan hanya kita belajar saja kan, punya pengetahuan saja, tetapi juga dengan apa yang kita pikirkan dan apa juga yang kita bicarakan kan. Makanya sangat bagus sekali sahabat ini kita mulai membahas sama-sama dari buku Desire of Ages ini, karena di situ saya bisa berpikir dan ngomong diskusi mengenai Kristus, dan disitulah saya bisa diubahkan sama seperti karakter Kristus yang sempurna. Karena apa yang saya omongin, saya bahas diskusi tentang kehidupannya Kristus, pikiran saya juga ikut dengan apa yang saya bilang kan. Jadi waktu saya bilang saya cinta Tuhan Yesus itu sangat baik, panjang sabar, nggak pernah marah, dia rela mati untuk kita. Waktu kita ngomong itu, di otak kita juga menyiapkan jalan untuk melakukan hal yang sama. The new pathway kan yang pernah kita pelajari mengenai otak. Karena Tuhan sudah berikan kepada kita organ tubuh yang salah satunya adalah otak yang bekerja sangat luar biasa ya. Jadi waktu kita belajar tentang kehidupannya Kristus, di otak kita juga akan menyiapkan hal yang sama seperti apa yang Kristus lakukan di kehidupannya juga. Oke, dan di kutipan selanjutnya dibilang bahwa kita tahu tindakan atau tingkah laku yang diulang-ulang itu akan menjadi habit kan atau kebiasaan. Dan kebiasaan itu yang diulang-ulang akan menjadi karakter. Makanya nggak cukup untuk di langkah awal saja kita belajar, berpikir dan berbicara tentang karakternya, tapi itu harus diulang-ulang untuk menjadi suatu karakter. Sehingga karakter Kristus itu yang sering kita pikirkan, sering kita bicarakan, kita
omongin bisa terjadi juga di dalam kita. Nah, kenapa pelajaran ini sangat penting dan harus diulang-ulang? Ini ya jawabannya. Dibilang di sini karena mereka yang menerima materai Tuhan yang hidup dan dilindungi di masa kesukaran harus merefleksikan karakter atau image Tuhan secara penuh. Jadi untuk kita belajar dari buku Kerinduan Segala Zaman ini, itu adalah langkah pertama di mana kita bisa menerima materai Tuhan. Karena untuk kita bisa menerima materai Tuhan, kita harus ada karakter Tuhan yang sempurna di dalam diri kita. Karena kalau kita nggak mau ambil langkah awal aja ini untuk beholding Tuhan Yesus, yaitu dengan mempelajari kehidupannya, bagaimana kita bisa menerima materai Tuhan, ya kan? Kita nggak bisa menerima materai Tuhan kalau langkah awal aja untuk mempelajari kehidupannya kita nggak mau dan nggak tahu ya. Dan di kutipan ini juga dibilang bahwa banyak orang yang menunda-nunda untuk mendapatkan minyak. Dan mereka itu terlambat, mereka temukan bahwa karakter itu dilambangkan dengan minyak. Dan minyak itu nggak bisa ditransfer, nggak bisa dikasih kepada siapa-siapa. Dan dibilang minyak itu adalah righteousness of Christ, dan itu represent karakter. Jadi di saat kita sekarang mau belajar buku Desire of Ages, ternyata itu adalah minyak, saudara-saudara. Dan inilah yang membedakan antara foolish dan wise virgin, kan? Apa yang membedakan foolish dan wise virgin? Minyak, kan? Yang membedakan gadis-gadis bodoh dan bijaksana adalah minyak atau karakter atau righteousness of Christ. Dan ini ya, kutipan ini yang menjelaskan apa bedanya wise dan foolish. Dibilang di sini, kelas yang dilambangkan oleh gadis-gadis bodoh, mereka itu puas dengan mereka punya superficial work atau pekerjaan mereka yang dangkal. Mereka itu tidak tahu Tuhan, mereka itu tidak belajar Tuhan punya karakter. Mereka itu tidak ada communion dengan Tuhan. Jadi, wise dan foolish virgin itu tahu tentang kabaran ini. Tetapi yang membedakan gadis-gadis bodoh dan bijaksana adalah yang bodoh itu tidak tahu Tuhan. Karena apa? Karena mereka nggak belajar Tuhan punya karakter. Makanya mereka juga nggak tahu Tuhan, kan, nggak kenal sama Tuhan. Makanya nanti kita akan baca dan belajar diskusi bersama-sama dari buku Kerinduan Segala Zaman ini di chapter pertama, bahwa untuk mengenal Tuhan, untuk tahu Tuhan adalah untuk mencintai Tuhan. Mereka yang foolish, mereka itu nggak tahu Tuhan, makanya mereka itu tidak mencintai Tuhan. Dan itu bisa saja kan terjadi di antara saya dan kita semua kalau kita juga nggak mau belajar Tuhan punya kehidupan dan nggak ada komunion dengan Tuhan. Dan kutipan terakhir dari pendahuluan kita dibilang di sini, melalui menghargai karakter Kristus, melalui komunion dengan Tuhan, dosa akan menjadi kebencian untuk kita. Jadi inilah kutipan terakhir sebelum kita masuk ke pembahasan sekolah sahabat kita, di mana inilah langkah awal, di mana saya dan kita semua mau bisa mengenal Tuhan, bisa mencintai Tuhan lagi lebih dalam, dan di mana saya bisa memiliki karakternya, dan di mana saya juga bisa membenci dosa ya. Karena melalui karakter Kristuslah, dengan komunion dengan Dialah, melalui mempelajari kehidupannya, kita semua bisa membenci dosa. Oke. Mungkin sebelum kita masuk ke pelajaran kita, sampai sini ada yang memberikan komentar atau tambahan? Oke ya, kalau tidak ada, kita akan masuk ke chapter pertama dari buku Desire of Ages, yang judulnya adalah God with Us. Dan seperti biasa kita akan baca secara bergantian. Mungkin kutipan pertama, apakah Kak Roy boleh baca, Kak? Oke. Mereka akan menamakan Dia Immanuel, Tuhan menyertai kita. Terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Bapa nampak pada wajah Kristus. Sejak masa kekekalan, Tuhan Yesus Kristus satu dengan Bapa. Ialah gambar Bapa, peta kebesaran dan keagungannya, cahaya kemuliaannya. Untuk menyatakan kemuliaan inilah Ia datang ke dunia ini, ke bumi yang sudah digelapkan oleh dosa ini. Ia datang
untuk menyatakan terang kasih Bapa, menjadi Bapa menyertai kita. Karena itulah maka telah dinubuatkan tentang Dia, mereka akan menamakan Dia Immanuel. Oleh datang tinggal bersama kita, Yesus harus menyatakan Bapa baik kepada umat manusia maupun kepada segala malaikat. Ialah firman segala malaikat. Ialah firman Tuhan, buah pikiran Bapa yang diperdengarkan. Dalam doanya untuk murid-muridnya, Ia berkata, Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Akan tetapi bukan untuk anak-anaknya di dunia ini saja pernyataan ini dikeluarkan. Dunia kecil kita yang kecil ini adalah buku pelajaran semesta alam. Maksud anugerah Bapa yang ajaib, rahasia kasih penebusan, ialah pokok pikiran yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat dan yang akan menjadi mata pelajaran mereka sepanjang masa kekekalan. Baik umat tebusan maupun makhluk-makhluk yang tidak jatuh ke dalam dosa akan mendapat ilmu pengetahuan serta nyanyian mereka itu di salib Kristus. Akan tampaklah kelak bahwa kemuliaan yang bersinar pada wajah Yesus itu ialah kemuliaan kasih yang lahir dari pengorbanan diri. Dalam terang yang dari Golgota akan tampak kelak bahwa hukum kasih yang lahir dari penyangkalan diri ialah hukum hidup untuk bumi dan surga. Bahwa kasih yang tidak mencari keuntungan diri bersumber dari Bapa, dan bahwa dalam pribadi yang lemah lembut dan rendah hati itu ternyata tabiat Dia yang bersemayam dalam terang yang tidak dapat dihampiri oleh seorang pun juga. Oke Kak, mungkin Kak Roy boleh kasih poin penting dari kutipan ini yang Kak Roy bisa ambil. Iya, jadi ini cerita ini, chapter ini berjudul God with us, Tuhan bersama-sama dengan kita. Jadi jelas ya, kalau kita melihat bahwa sejak Adam dan Hawa manusia melanggar perintah Tuhan, maka mereka jatuh dalam dosa. Dan dalam Yesaya 59 ayat 2 ya, dan 2 bahwa dosa 3. Terus putus bro. Iya, bahwa masih putus-putus. Halo. Di kita sih enggak Kak. Oke. Jadi sejak manusia jatuh dalam dosa, maka manusia harus terpisah dari Bapa, dari hadirat Tuhan. Dan ketika manusia karena dosa dibuang dari Taman Eden, maka apakah Tuhan meninggalkan manusia? Kita tahu bersama di dalam Kejadian 3 ayat 17 kalau nggak salah ya, itu gospel yang Tuhan nyatakan bahwa akan mengadakan permusuhan. Situ jelas bahwa Tuhan tidak meninggalkan manusia, dan Tuhan dalam rahmatnya yang besar tahu akibat daripada cintanya untuk mengasihi manusia yang sudah berdosa, ialah harus memberikan anaknya yang tunggal untuk mati bagi manusia. Tapi bukan cuma soal kematian, tapi kehidupannya juga adalah tujuan daripada Tuhan. Jadi dengan lahirnya nanti kita akan lihat cerita selanjutnya, dengan lahirnya bayi Immanuel, bayi Yesus itu menyatakan Immanuel, Tuhan menyertai kita. Dan Yesuslah, hanya Yesus saja yang keluar daripada Bapa, yang sanggup untuk menyatakan Bapa di dalam kehadapan manusia yang sudah
jatuh di dalam dosa. Mungkin dari sisi ini ada yang lain juga belum menambahkan. Terima kasih. Ya, kasih Kak Roy. Ya, jadi benar ya. Jadi tadi kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus itu datang ke bumi ini untuk menyatakan terang kasih Bapa kan. Kenapa? Karena di dunia ini sudah digelapkan oleh dosa. Jadi Bapa mengirimkan Tuhan Yesus karena dunia ini sudah gelap akan dosa, sehingga Dia mengutuskan anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita dari dosa yang sudah menggelapi dunia ini. Dan dibilang jadi Bapa itu nggak akan pernah meninggalkan kita walaupun kita sudah berdosa. Kita tahu bahwa kita nggak bisa ke Bapa langsung tanpa perantara kan. Bapa itu sangat baik dan penuh kasih sehingga Dia kirimkan Tuhan Yesus untuk menjadi perantara kita semua agar kita bisa melihat kemuliaan Bapa di dalam Kristus dan bisa menjadi contoh teladan yang bisa menggambarkan akan karakter Bapa yang sempurna itu. Dan Yesus itu datang agar Dia bisa tinggalkan bersama kita. Yesus itu mau menyatakan bahwa Bapa itu baik kepada umat-umat manusia maupun kepada malaikat-malaikat dibilang. Dan Tuhan Yesus itu adalah firman Bapa sendiri. Jadi selama Dia di dunia ini, apa yang Tuhan Yesus bilang itu adalah firman Bapanya. Karena melalui Tuhan Yesuslah kita bisa mengenal Bapa, bisa melihat akan kemuliaannya dan karakternya. Makanya Yesus selama di dunia ini Dia selalu bilang kan, ada tertulis, it is written. Karena apa yang Dia bilang itu adalah firman Bapanya. Dan Bapa itu dibilang penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Jadi Tuhan mau agar kasihnya itu yang diberikan kepada kita bisa tinggal di dalam diri kita. Kasih Tuhanlah yang bisa bekerja di dalam kita. Dan di sini ya dibilang lagi bahwa dunia kita yang kecil ini adalah buku pelajaran semesta alam. Maksud anugerah Bapa yang ajaib, rahasia kasih penebusan ialah pokok pikiran yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat dan yang akan menjadi mata pelajaran mereka sepanjang masa kekekalan. Jadi dunia ini yang kecil dibilang adalah buku pelajaran semesta alam. Karena itu menyatakan akan kasih-Nya, grace-Nya Tuhan. Itulah juga pokok pikiran yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Jadi malaikat aja ingin tahu, apalagi kita kan yang berdosa. Dan dibilang itu menjadi mata pelajaran mereka sepanjang masa kekekalan. Jadi subjek atau mata pelajaran kita sampai seterusnya adalah dunia ini. Tuhan punya kasih, grace, yaitu dengan apa saja yang Dia sudah ciptakan di dunia ini. Maka dibilang di sini akan tampaklah kelak bahwa kemuliaan yang bersinar pada wajah Yesus itu ialah kemuliaan kasih yang lahir dari pengorbanan diri. Dalam terang yang dari Golgota akan tampak kelak bahwa hukum kasih yang lahir dari penyangkalan diri ialah hukum hidup untuk bumi dan surga. Maka akan tampak dari wajah Kristus yaitu kasih kemuliaan yang lahir dari penyangkalan diri. Dan itu adalah hukum hidup untuk bumi dan surga. Kenapa? Karena kasih yang dimiliki Tuhan Yesus itu adalah kasih yang apa di sini dibilang? Kasih yang tidak mencari keuntungan diri dalam pribadi yang lemah lembut dan rendah hati ya, dibilang. Jadi ini sudah sangat jelas sekali ya, karakter Tuhan itu adalah seorang pribadi yang tidak mencari keuntungan diri atau mementingkan kepentingan sendiri, tetapi untuk orang lain. Yang penuh kasih, pribadi yang lemah lembut, dan rendah hati. Di mana kita bisa lihat bukti akan karakter Tuhan itu, nanti ya kita akan baca di paragraf berikutnya. Mungkin dari paragraf ini sebelum kita lanjut ada lagi yang mau tambahkan? Halo Git. Oh ya, ya Aunty Joy. Ya, jadi kita bisa lihat di sini bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyatakan karakter Bapa kan kepada kita. Dan bayangkan di situ tadi di atas itu Git, yang dia datang untuk menunjukkan turun lagi ya. Mana itu ya? Turun lagi.
yang dia datang untuk menunjukkan apa itu kepada manusia dan malaikat. Ini Gitu ya. oleh datang tinggal bersama kita. Ada yang tadi yang untuk menunjukkan kepada manusia dan juga malaikat. Kita lupa tadi apa kata-katanya. Tapi anyway, ya. Jadi Tuhan Yesus datang untuk menyatakan akan karakter Bapa. Jadi apa yang kita lihat perbuatan Tuhan Yesus itu di dunia ini, bagaimana dia punya cinta, self-sacrifice, itu sebenarnya adalah karakter Bapa yang ditunjukkan Yesus kepada kita semua. Dan terus di bawah lagi gitu, turun lagi ke bawah. Paling terakhir itu yang paling terakhir. Nah, ini dia. Sampai di situ dulu. Jadi dibilang di sini bahwa dalam terang Kalvari akan dilihat bahwa the law of self-renouncing love is the law of life for earth and heaven. Jadi kita bisa lihat bahwa hukum dari bumi dan di surga itu bisa dilihat di kayu salib, yang mana itu adalah hukum dari self-renouncing love ya. Jadi hukum yang tidak mementingkan diri, hukum cinta yang tidak mementingkan diri, tidak mencari keuntungan diri, kasih yang tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jadi ini adalah hukum yang di surga dan juga di bumi, dan itu ditunjukkan di dalam di kayu salib ya. Jadi kalau kita lihat kayu salib itu, kita lihat bahwa Tuhan Yesus itu waktu dia mati di kayu salib itu tidak ada tidak ada untuk dirinya sendiri gitu loh. Semuanya itu dia mati untuk kita. Jadi itu adalah hukum yang menggovern di surga dan juga di bumi gitu, dan itu adalah karakter Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita melalui anaknya Yesus Kristus ya. Jadi kalau kita belajar dari chapter pertama sampai chapter terakhir, kalau kita lihat kan ini kita mau menjadi sama seperti karakter Yesus ya, tujuan untuk mempelajari di buku Kerinduan Segala Zaman. Jadi kita lihat bahwa karakter Tuhan Yesus yang selalu ditinggi-tinggikan dan selalu diulang-ulang oleh Ellen White itu adalah karakter yang mana dia itu tidak mementingkan diri sendiri gitu. Apa yang dia lakukan itu selalu orang lain, untuk orang lain. Cinta itu, lawan dari cinta itu kan selfish kan, self. Jadi cinta itu selalu memberi orang lain, bukan self, bukan menerima atau untuk diri, tapi untuk apa yang saya bisa bagikan kepada orang lain, apa yang saya bisa lakukan untuk meringankan penderitaan orang lain. Jadi itulah kehidupan Tuhan Yesus, yang mana itu adalah karakter Bapa yang dia tunjukkan kepada kita bahwa ini saya punya karakter, ini hukum yang govern ya bahasa Indonesia, hukum yang memerintah di surga dan di bumi. Jadi kalau kita mau ke surga, hukum di surga itu tidak ada satu orang pun yang selfish ya, semua untuk orang lain. Jadi kita harus mempunyai karakter yang sesuai dengan di surga untuk bisa hidup harmonis dengan orang-orang yang berada di surga. Semua tidak ada yang mementingkan diri sendiri. Semua yang di surga itu merefleksikan akan karakter Tuhan Yesus. Jadi salah satu yang kita akan belajar yang selalu ditekankan oleh Ellen White di buku Kerinduan Segala Zaman adalah betapa Tuhan sangat mencintai dunia ini, betapa tidak ada self-nya, selalu tidak selfish ya, selalu untuk orang lain, hidupnya hanya untuk orang lain, doanya untuk orang lain. Jadi semuanya untuk orang lain, yang mana tidak ada selfish at all di dalam diri Tuhan Yesus.
Jadi dengan mempelajari akan karakter ini, dengan pertolongan Tuhan kita juga akan mempunyai karakter yang sama dengan karakter Tuhan Yesus. Thank you, Kit. Halo Joy. Iya, Halo. Tante Arli. Sedangkan manusia karakternya berlawanan ya. Yesus mempunyai karakter tidak selfish, sedangkan manusia karakternya selfish. Iya, betul. Karena Dan pas keuntungan ya diri. gitu. Iya ya. Karena Ellen White bilang waktu manusia jatuh dalam dosa, love itu digantikan dengan selfish. Jadi kita semua yang lahir dari keturunan Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa, pada dasarnya semuanya selfish. Makanya Tuhan datang untuk menunjukkan karakter Tuhan yang tidak selfish at all. Dan dibilang di sini kan, love yang tidak seeketh not her own. Jadi tidak mencari untuk kepentingan diri sendiri. Nah itulah yang Tuhan selalu tunjukkan karena dia tahu kita manusia pada dasarnya sudah selfish gitu. Nah itulah yang harus mati, karakter Tuhan yang hidup di dalam. Kalau karakter Tuhan sudah ada dalam kita, kita nggak akan ada selfish sama sekali ya, selalu memikirkan untuk orang lain, cinta kepada orang lain. Nah itulah yang kita belajar dengan memandang akan karakter itu, itulah akan membuat kita sama seperti Yesus dalam karakter. Karena kita kan ada mirror neuron kan yang kita sudah belajar pertama, yang melihat karakter orang itu, kita akan dirubahkan menjadi sama seperti apa yang kita lihat. Oke, thank you Git. Gimana Aunty Erli? Thank you Joy. Oke. Ya Joy, ini kan karakter Kristus tidak mencari keuntungan diri, lemah lembut, rendah hati, tidak selfish, dia selalu mengorbankan diri. Iya. Sedangkan kita sekarang belajar untuk mau seperti karakter Kristus. Itu take time juga, Joy. Ya, makanya habit gitu. Iya, harus ada habitnya. Habitnya itu kebiasaan diulang-ulang kan jadi karakter. Tapi habits itu akan datang dengan kita pelajari dulu, tahu dulu karakter Tuhan apa, baru dengan kita berbicara, kita berpikir, dengan itu akan mempersiapkan kita untuk bertindakan. Kita sudah ikuti, sudah belajar langkah-langkahnya, dan tindakan diulang-ulang jadi kebiasaan jadi karakter. Akan take times, tapi kalau take times itu berarti ada saat di mana kita ada permulaannya, ada langkah permulaan. Kalau ada 1000 langkah, saya harus melangkah dulu kan di tangga pertama ya. Ada 1000 tangga ke atas, saya harus melangkah dulu tangga pertama. Saya nggak bisa bermimpi tangga 1000 kalau tangga pertama pun saya nggak pernah lewati seperti itu. Jadi kita harus belajar dulu karakter Tuhan Yesus, merenungkan, jatuh cinta dengan Tuhan Yesus, mau keingin sekali punya karakter Yesus. Tuhan akan kasih kekuatan kepada kita, Tuhan akan berdiam di kita untuk melakukan apa yang dia lakukan. Tapi langkahnya itu harus diambil dulu seperti itu. Jadi langkah pertama seperti ada kemauan gitu ya. Iya, ada kemauan untuk terus kita berdoa minta tolong kepada Tuhan supaya kita dapat melakukan itu ya. Iya betul. Ada kemauan untuk mau cari tahu, belajar karakter Yesus, dan berdoa Tuhan saya ingin karakter seperti itu. Tuhan akan bantu kita karena memang dia juga mau kita punya karakter dia kan. Iya. Karena itu yang dia tunggu-tunggu dari kita. Oke, thank you Kit. Hati juga. Iya. Thank you. Thank you Aunty Joy, Aunty Erli buat tambahannya. Mungkin ada lagi sebelum kita lanjut. Oh ya Kak Lali, mungkin ada Kak.
Bisa Kak, tapi kecil suaranya. Jauh. Jauh. Oke, apa ini sudah lebih bagus? Iya, sudah Kak. Oke, ya. Jadi ini ya kutipan tadi yang dibaca juga menarik sekali yang ketika Yesus mati untuk kita dunia ini, jadi keuntungannya bukan cuman untuk umat manusia yang mati yang dia mati ya, untuk bukan cuma kita aja, tetapi ini juga untuk menjadi pelajaran untuk dunia-dunia yang lain ya. Jadi dia punya efek dari Kristus ini banyak sekali. Jadi bukan cuma untuk satu dunia, tapi kita nggak tahu ya ada berapa banyak di dunia yang lain yang mendapat keuntungan dari ini kan. Jadi ini sama dengan Joy bilang tadi juga, ini unselfish, ini yang kita mau belajar kehidupan Kristus ini, kehidupan yang tidak mementingkan diri kan, yang nanti kita akan lihat. Jadi baru di sini sudah disinggung, dan nanti di chapter-chapter lain juga akan mau bahas tentang unselfishnya Kristus itu seperti apa. Dan ini di pertama aja udah dibahas. Jadi kadang-kadang sebagai umat Tuhan kita langsung pikir, tadi juga di permulaan kan dibilang tentang foolish dan wise, di mana kalau yang bijaksana mempelajari karakter Kristus dan yang bodoh tidak mempelajari karakter Kristus. Banyak yang bilang kalau yang bodoh itu nggak tahu apa-apa. Sebenarnya bodoh itu intelijen juga. Mereka tidak munafik, mereka tahu semuanya, tetapi tidak belajar karakter Kristus kan. Dan juga kalau dulu mau belajar tentang akhir zaman, tentang bijaksana dan bodoh, kita senang sekali untuk belajar di mana zaman-zaman waktu bodoh itu kita ketahuan, si A bodoh, saya masuk surga, dan tidak sabar untuk menunggu mau lihat bagaimana orang-orang bodoh dibinasakan kan. Mau lihat bagaimana mereka disiksa karena mereka nggak mau menurut. Dan itulah part-part yang menurut saya pribadi, part-part indah yang saya mau lihat mereka binasa gara-gara kebodohan mereka kan. Tetapi kalau kita mau belajar ini, baru sampai di sini tentang bagaimana untuk pikirkan orang lain, waduh, ternyata pemikiran yang seperti itu akan menjadi salah. Kita akan lihat Yesus aja mau mati untuk orang-orang bodoh seperti itu. Dia menangis untuk orang-orang bodoh seperti itu. Apakah kita juga mau senang sekali membicarakan, bodoh ini, aduh, akan ini ya. Jadi, puji Tuhan untuk pelajaran yang ini. Sudah baru walaupun dimulai pertama, sudah mulai membuka mata kita untuk lebih tidak selfish ya, untuk mengasihi orang lain. Tuhan sudah mencontohkan kita seperti itu. Ya, terima kasih cuma itu. Thank you. Ya Kak, thank you Kak buat tambahannya. Mungkin ada lagi yang mau tambahkan? Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjut ke paragraf selanjutnya. Apakah Lali boleh baca Kak? Oke. Pada mula pertama, Tuhan dinyatakan di dalam segala ciptaannya. Kristuslah yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi ini. Tangannya lah yang menggantungkan segala dunia di angkasa dan yang membentuk segala bunga di padang. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kuatanmu, kepunyaanmu lah laut, dialah yang mendirikannya. Ialah yang mengisi bumi ini dengan keindahan dan udara dengan nyanyian. Dan pada segala benda yang ada di bumi, di udara dan di langit, ia menyuratkan kabar kasih Bapa. Lanjut Git. Iya lanjut. Melanjut. Oke. Kini dosa sudah menodai benda-benda ciptaan Tuhan yang sempurna itu. Namun tulisan tangan itu masih senantiasa ada. Sekarang ini pun semua benda ciptaan itu masih menunjukkan kemuliaan kebesarannya. Tak satu pun yang hidup untuk kepentingannya sendiri, kecuali hati manusia yang mementingkan diri. Tidak seekor burung yang terbang di udara, tidak seekor binatang yang bergerak di atas tanah yang tidak mendatangkan kebahagiaan kepada suatu makhluk yang lain.
Tiada helai daun yang di hutan atau rumput yang biasa sekalipun yang tidak mempunyai peran. Tiap pohon, belukar, dan daun mengembangkan unsur hidup yang tanpa itu baik manusia maupun binatang tidak dapat hidup. Sebaliknya manusia serta binatang melayani kebutuhan hidup pohon, belukar, dan daun. Bunga-bunga menghamburkan semerbak harum serta memamerkan keindahannya guna berkat bagi dunia. Matahari memancarkan cahayanya untuk menggembirakan ribuan dunia. Lautan, yakni sumber segala mata air kita itu, menerima semua air sungai dari segenap negeri, tetapi menerima untuk kemudian memberi. Kabut yang naik dari permukaannya jatuh berupa hujan lebat untuk membasahi bumi agar dapat mengeluarkan hasil. Oke Kak, mungkin ada poin yang Kak Lali boleh bagikan. Bagus sekali ini kutipan ini. Part ya. Waduh ini jadi Tuhan katanya sudah ciptakan bumi ini menurut pola ini seperti surat kabar kasih Allah kan. Jadi semua yang diciptakan, kasih Allah itu makanya ini nggak terbilang ya. Makanya walaupun sudah ada dosa yang mengotori ciptaan Tuhan ini, tetapi kita bisa lihat ini dibilang tak satu pun ciptaan Tuhan yang tidak memiliki peran. Semua unselfish. Cuma yang selfish di sini ini cuma kita manusia kan. Sedangkan rumput yang halo? Bisa dengar? Iya, bisa dengar Kak. Iya, oke. Iya, rumput yang kecil pun kita lihat rumput ini gunanya apa sih kalau kecil, ternyata bisa jadi makanan untuk hewan ataupun untuk bisa melindungi tanah supaya tetap subur kan. Ini juga. Jadi memang semua ada peran. Jadi biarlah kita manusia bisa sadar kalau kita ini selfish. Mengaku umat Tuhan tapi selfish. Jadi ini teguran sekali ya. Puji Tuhan untuk ini firman Tuhan ini. Ya, thank you. Ya. Thank you Kak. Iya, jadi benar yang Kak Lali tadi bilang. Kita tahu kan di Alkitab juga dibilang pada mulanya Bapa menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan pada mulanya Tuhan sudah dinyatakan dalam pekerjaan ciptaannya kan. Dan tadi kita baca di sini dibilang Kristuslah yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi. Tangannya lah yang menggantungkan segala dunia di angkasa dan yang membentuk segala bunga di padang. Kalau kita lihat sekarang ya, apakah benda-benda di luar angkasa dan bunga-bunga itu masih berada di posisinya masing-masing dan bunga juga masih tumbuh dengan mekar dengan indah, ya kan? Coba saja kalau misalkan ada salah satu benda di luar angkasa yang tiba-tiba jatuh bumi ini, gunung pindah posisi ke posisi lain, pasti sudah hancur kan, kita punya bumi ini, sudah kacau. Makanya seperti pelajaran sekolah sahabat kita sahabat lalu juga, di mana kita sekarang masih bisa hidup dengan tenang, bisa tidur nyenyak, bisa makan dengan tenang, itu semua karena kasih Bapa, saudara-saudara. Itulah kebahagiaan sejati kan, rejoice in the Lord. Tapi dibilang, kini dosa sudah menodai benda-benda ciptaan Allah yang sempurna itu. Dibilang, namun tulisan tangan itu masih senantiasa ada. Sekarang ini pun, semua benda ciptaan itu masih menunjukkan kemuliaan kebesarannya. Nah, ini ya, tak satu pun yang hidup untuk kepentingannya sendiri, kecuali hati manusia yang mementingkan diri. Jadi, karena dosalah yang sudah menodai benda-benda ciptaan Tuhan yang sempurna itu. Tapi tangan Tuhan dibilang masih ada sampai sekarang. Itulah bukti akan kemuliaan Bapa kan. Coba kita lihat diri kita sendiri. Kita juga masih bisa sehat, masih bisa berbakti bersama-sama sahabat ini, bisa duduk dengan nyaman, tenang. Sekarang ini ya karena Tuhan masih bisa bernafas, dapat udara segar, itu juga karena Tuhan. Tapi dosalah yang menodai semua itu. Contohnya, Tuhan sudah kasih udara segar, tapi ada polusi karena siapa? Karena manusia kan. Mungkin bangun pabrik, mungkin ada yang merokok, karena kendaraan-kendaraan, dan lain sebagainya.
Itu semua karena manusia punya kepentingan saja kan. Makanya dibilang tak satu pun yang hidup untuk kepentingannya sendiri, kecuali hati manusia mementingkan diri. Nah ini kan, semua yang Tuhan ciptakan di dunia ini, tak ada satu pun yang hidupnya untuk kepentingan diri sendiri, kecuali kita punya hati kan yang masih selfish. Contohnya apa yang tidak mementingkan diri? Ini ya, yang kita sudah bold warna ungu. Dan kira-kira apakah mereka semua bekerja, ada nggak yang untuk kepentingannya sendiri? Nggak ada ya, yang tadi kita baca. Tugas yang dilakukan mereka itu untuk kepentingan juga untuk makhluk yang lain, kepentingan orang lain. Matahari dia mengeluarkan sinar untuk tanaman bisa berfotosintesis dan bisa dikonsumsi oleh kita dan hewan-hewan juga. Dan juga dikasih vitamin D yang kita atau manusia butuhkan juga kan. Semuanya hidup untuk kepentingan yang lain, untuk makhluk yang lain. Inilah bukti kasih Tuhan ya. Tuhan itu tidak pernah mementingkan dirinya sendiri, dia juga selalu peduli dan mementingkan sesamanya. Dia bantu orang-orang yang dia jangkau kan. Bahkan yang Tuhan ciptakan pun, semuanya sifatnya sama seperti dia. Tidak ada yang selfish. Makanya kalau lihat alam, kita bisa lihat Tuhan punya kasih. Itulah bukti kasih Tuhan untuk kita juga. Dan ini kan sifat selfishness ini kan yang salah satunya juga membuat kita nggak pandang kan sama Tuhan. Makanya sangat penting sekali pelajaran ini, dan puji Tuhan kita ditegur lagi untuk menegur kita agar tidak mementingkan diri sendiri. Karena inilah yang membuat kita tidak juga beholding Kristus ya. Mungkin dari kutipan ini ada yang mau berikan tambahan lagi? Halo Gita. Iya. Halo Kak. Kita beberapa hari lalu lewat di satu jalan yang agak berair. Terus kita lihat ada, bukan berair, rumput ya. Kita lihat ada sapi, seekor sapi, dan di sekitar sapi itu bangau, burung putih. Dan ini bangau ini sudah berdekat-dekat di sapi. Dan kita lihat, aduh ini sebentar lagi sapi, bangau ini sudah mau hinggap di sapi. Dan bangau atau burung ya, burung bangau atau apa. Dan kita tahu bahwa nanti dia sudah mau makan itu kutu-kutunya sapi. Dan sapi saja kalau dia punya kutu dimakan, dia nyendak marah, dia sebiar. Dan dia memberikan makanan kepada burung untuk bisa makan dia punya kutu. Jadi ada, kalau yang terang pelajari, simbiosis mutualisme kan, ada saling menguntungkan si ya, ini. Nah ini saja waktu lihat kita senyum ya, aduh ini burung sudah mau makan kutunya sapi. Dan ini sederhana tapi orang bisa lihat betapa ini benda-benda di sekitar kita itu masih menunjukkan prinsip pemerintahan surga, yaitu menerima rahmat Tuhan dan meneruskannya kepada yang lain. Dan kita mau kasih kesaksian, walaupun agak malu, tapi cuman ini aja. Kalau kita kan misalnya kita offer kan, kita dagang ya, kita dagang di online, kita offer price, kita punya harga. Dan kalau ada orang tawar, Pak boleh begini, boleh begini. Jadi pada saat orang tawar itu, kemudian kita bisa menang ya, bisa menang artinya walaupun ada yang tawar sudah harga pokok gitu ya, dan kita kasih, karena prinsipnya adalah kita jual ini untuk memenuhi kebutuhan daripada pembeli. Itu prinsip yang puji Tuhan bisa, walaupun masih banyak sekali kekurangan dan perlu disempurnakan oleh Tuhan, tapi so far itu yang kita pegang, bahwa yang kita tawarkan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang mau beli. Dan dalam beli ini banyak macam-macam orang. Ada yang tidak sensitif terhadap harga, langsung beli. Ada yang nawar sedikit, tapi ada yang nawar banyak.
Nah, jadi bagaimana kalau kita punya prinsip ini kita pegang, dan waktu ditawar walaupun sebenarnya sudah sama dengan harga pokok, ya kan? Itu kalau secara mau hitung-hitungan teliti kita rugi karena kita beli modal 100, kita jual 100. Tapi waktu kita order sampai barang itu sampai, baru kita mesti jual, itu sebenarnya uang kita ketahan situ. Sebenarnya rugi kalaupun kita beli 100, kita jual 100. Tapi disinilah bagaimana sebenarnya ini kita masuk ke aplikasi ya. Kita masih banyak kekurangan gitu. Ini saya tulis sendiri dalam orang sama-sama lagi belajar untuk mengaplikasikan ini prinsip ini. Tapi yang mau saya saksikan adalah kalau waktu ditawar begitu ya, sebenarnya sudah agak rugi apa, tapi kita bilang boleh ambil, kayak lega gitu, lega. Dan waktu orang itu datang, senang sekali dia, karena dia dapat harga yang mungkin dia sudah tanya di lapak-lapak lain nggak bisa dapat harga itu, dan dia tahu, dan mungkin duitnya juga cuma segitu, tapi dia suka barang itu, tapi uangnya dia bilang kita peduli cuma begini, ya sudah datang ambil itu. Jadi di situ prinsip ya, orang semua pasti alami juga, orang punya experience. Disitulah prinsip surgawi kalau pada saat itu orang apply, itu sebenarnya jadi berkat buat kita untuk yang tadi ya, untuk mengikis orang punya selfishness gitu. Ini cuma satu ilustrasi kecil atau kesaksian kecil yang mungkin orang semua juga sudah praktekkan dan alami. Thank you. Thank you Kak Roy buat kesaksiannya, puji Tuhan Kak. Mungkin ada lagi yang mau berikan tambahan? Kalau gitu, Ya, Anti. Silakan Anti. ya jadi karakter Tuhan yang kita bisa lihat so far, yang ditunjukkan di paragraf sampai sini, apa kira-kira yang kita bisa lihat? Itu tidak kasih dan dia tidak mementingkan diri sendiri. Nah, itu dia ya. Karena semua yang Tuhan ciptakan itu kan tidak selfish ya. Hanya manusia yang selfish, yang hanya hidup untuk diri sendiri. Makanya bayangkan saja, karena kita itu selfish, Tuhan harus datang untuk menunjukkan betapa tidak selfishnya karakter Tuhan. Istilahnya, kita tuh diciptakan menurut gambar rupa Tuhannya, menurut image-nya dia. Nah sekarang pas jatuh dalam dosa, kita sudah bukan sama seperti image-nya Tuhan, tetapi seperti image musuhnya Tuhan, yaitu setan yang mementingkan diri sendiri, mau meninggikan diri sendiri. Kita udah bahas itu yang Kak Opin bahas kemarin di Righteousness by Faith. Jadi sekarang Tuhan mau menunjukkan image-nya Tuhan, karakter Tuhan yang mana Tuhan ciptakan, oh ini loh yang saya mau, kalian itu seperti image saya, karakter saya. Dan dia datang untuk menunjukkan karakter itu yang sudah hilang di manusia, waktu manusia jatuh di dalam dosa. Dan baru dari chapter pertama pun sudah ditunjukkan bahwa apa sebenarnya masalah manusia. Masalah manusia itu adalah selfish, self. Dan apa solusinya? Tuhan Yesus yang adalah cinta yang datang untuk mau menunjukkan bahwa ini loh karakter Tuhan yang sudah hilang di manusia, yang dia datang untuk tunjukkan betapa tidak selfishnya dirinya sampai mati di kayu salib, yang mana kalau kita lihat, kalau masih ada self-nya Tuhan Yesus, di Getsemani saja dia sudah bisa balik kepada Bapa di surga, dia nggak mau ambil, nggak akan mau mati untuk manusia. Tetapi karena self-nya itu sudah tidak ada sama sekali, itulah sebabnya dia mau mati, rela korbankan dirinya sendiri, bukan untuk dirinya loh, untuk orang lain. Dia bisa saja kembali karena bukan dia kok yang berdosa, iya kan? Tetapi karena cintanya yang begitu besar kepada manusia, sampai dia rela betapa unselfishnya ya, dia punya diri itu, dan itulah karakter Tuhan. Dan tadi kita kasih kutipan yang mana
untuk kita menerima seal of God, kita harus fully reflect the image of God, kan? Fully. Jadi fully itu secara sempurna ya, berarti kita juga harus mempunyai karakter yang unselfish secara sempurna yang sama seperti Tuhan Yesus miliki. Ya, itu dia betapa sangat berlawanannya dengan hati manusia yang selfish, tetapi dengan kita terus-menerus mempelajari akan karakter Yesus, terus-menerus fix our eyes upon Christ, janji Tuhan di firman-Nya adalah kita akan dirubahkan sama seperti Tuhan di dalam karakternya. Dan kita harus tagih janji itu, tetapi saya harus lakukan bagian kita yang mana tetap terus memandang Tuhan Yesus atau mempelajari akan karakternya. Oke, thank you, Git. Ya, thank you Aunty Joy. Yang tadi Aunty Joy bilang, itulah nanti yang akan kita baca ya dan kita belajar bersama-sama. Mungkin ada lagi sebelum kita mau lanjut. Oke, kalau tidak ada, apakah Aunty Early boleh baca? Oke. Mulai dari tetapi ya. Iya. Tetapi beralih dari semua gambaran yang lebih kecil itu, kita memandang Bapa dalam diri Kristus. Oleh memandang kepada Yesus, kita melihat bahwa itu adalah kemuliaan Bapa kita untuk diberikan. Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kata Yesus, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku, melainkan kemuliaan bagi Dia yang mengutus aku. Dan aku hidup oleh Bapa, tetapi aku tidak mencari hormat bagiku, melainkan kemuliaan bagi Dia yang mengutus aku. John 8, ayat 28, 657, 850, 718. Dalam perkataan ini dikemukakan asas utama yang menjadi hukum hidup bagi semesta alam. Segala sesuatu diterima Kristus dari Bapa, tetapi Ia menerima untuk kemudian memberi. Demikianlah Ia di istana surga, dalam pelayanannya kepada semua makhluk. Oleh Putra yang kekasih itu, hidup Bapa mengalir kepada sekaliannya. Melalui Putra itu, hidup tersebut kembali pula dalam rupa puji-pujian dan pelayanan gembira, gelombang kasih dan yang meluap-luap kepada sumber besar dari semuanya. Dengan demikian, melalui Kristus lengkaplah peredaran segala kebajikan yang membayangkan sifat penganugerah besar itu, yang mana ialah hukum hidup. Justru di surga hukum ini telah dilanggar. Dosa berasal dalam sifat mementingkan diri. Lucifer, kerup yang menaungi itu, ingin menjadi kepala di surga. Ia berusaha hendak menguasai segala makhluk yang di surga, menjauhkan mereka dari Khaliknya, dan mendapat penghormatan mereka kepada dirinya sendiri. Sebab itu ia telah salah melukiskan tentang Bapa dengan mengatakan bahwa Tuhan sungguh gemar meninggikan diri. Ia berusaha mengenakan ciri-ciri tabiatnya sendiri yang jahat itu kepada Khalik yang penuh kasih sayang. Demikianlah ia memperdaya malaikat-malaikat. Demikian pula ia memperdaya manusia. Disesatkannya mereka supaya meragukan sabda Bapa dan jangan percaya atau akan kebaikannya. Sebab Allah Maha Adil dan Maha Besar. Satan mengusahakan agar mereka memandang kepadanya sebagai Tuhan yang bengis dan tidak mengenal ampun. Demikianlah diajaknya manusia menggabungkan diri dengan Dia dalam pemberontakan melawan Bapa. Kemudian malapetaka pun meliputi dunia ini.
Nanti Erli boleh bagikan poin dari yang sudah dibaca. Di sini yang kita belajar mengenai bagaimana sifat Kristus ya, yang kan kita Kristus sebagai contoh kita. Jadi yang kenapa kita belajar ini mengenai karakter Kristus, di sini karakter Kristus yang tidak serakah ya, yang tidak serakah. Dia diberikan Bapa, dia dikasih Bapa. Terus apa yang dikasih oleh Bapa, dia berikan lagi kepada kita. Jadi dia nggak serakah, dia hanya perantara. Dia tidak mau keep sendiri. Dan jadi apa yang dia terima, dia berikan lagi. Jadi dia lain dengan sifat Lucifer, setan. Di surga aja dia sudah serakah. Sudah diberi kedudukan sebagai malaikat kerub dan terang Bapa, dan dia dekat dengan Bapa dan masih tidak puas. Dia mau lebih lagi, mau seperti pencipta. Dia mau, padahal dia yang diciptakan, dan dia mau segala yang diberikan Bapa kepada Kristus pun dia mau. Jadi sifatnya berlawanan. Dan itulah dia tipu manusia. Dia mau sifat yang serakahnya itu, sifat selfishnya itu dia salurkan kepada manusia. Dan tetapi sedangkan Bapa itu adalah pengasih. Dia sayang, dia kasihkan manusia, dan Bapa melalui Kristus kepada manusia, dan bagaimana kasihnya kepada manusia itu dia salurkan kepada Kristus, Kristus menyalurkan kepada manusia, dan manusia supaya dapat mengikuti bagaimana kasih sayang Bapa itu. Dan kita ciri khas Tuhan itu, tabiatnya itu yang kita mau ikuti, yang dia beri contoh kepada kita. Jadi kita pun dapat mempunyai kasih sayang sebagaimana Tuhan punya kasih. Itu yang saya ini. Thank you. Thank you Aunty Erli. Ya, jadi benar ya yang Aunty Erli bilang. Kan dibilang di sini dengan memandang pada Tuhan Yesus, melihat dan belajar dari kehidupannya, kita bisa melihat kemuliaan Bapa yang diberikan. Kemuliaan Bapa lah jadinya yang kita lihat di dalam Yesus. Makanya selama Tuhan Yesus di dunia ini kan yang dia bilang, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku, melainkan kemuliaan bagi Dia yang mengutus aku. Jadi apa yang dia lakukan, dia selalu minta juga kepada Bapanya. Dia selalu bergantung pada Bapanya, dia selalu communion dengan Bapanya kan setiap pagi kan, setiap hari. Dan di kutipan dibilang, itulah kekuatan yang Tuhan terima untuk menjalani dia punya kegiatan di sepanjang hari. Dan itulah asas utama yang menjadi hukum bagi semesta alam ya, bilang. Terus dibilang lagi, segala sesuatu yang diterima Kristus dari Bapa, tetapi ia menerima untuk kemudian memberi. Jadi apa yang Kristus juga terima dari Bapa itu juga yang akan dia berikan kepada kita. Jadi Bapa kasih kepada Kristus dan Kristus kasih kepada kita. Apa yang dia terima itulah yang dia juga berikan. Makanya tadi kan dibilang di sini, dengan demikian melalui Kristus lengkaplah peredaran segala kebajikan yang membayangkan sifat penganugerah besar itu, yang mana ialah hukum hidup. Jadi Kristuslah hukum yang hidup. Apa yang dia terima dari Bapa itu juga yang dia mau berikan sama kita. Kristus itu mau tinggal di dalam diri kita. Karena kita juga nggak bisa berbuat apa-apa kan tanpa Tuhan. Dia mau tinggal bersama kita. Makanya sesuai judulnya, God with us. Tuhan bersama kita, menyertai kita. Tapi
justru di surga hukum ini yang telah dilanggar kan, yaitu oleh setan, oleh Lucifer. Dibilang ia berusaha untuk menguasai seluruh makhluk yang ada di surga, menjauhkan mereka dari Tuhan dan mendapat penghormatan mereka kepada dirinya sendiri. Sebab itu ia telah salah melukiskan tentang Bapa dengan mengatakan bahwa Bapa sungguh gemar meninggikan diri. Jadi Lucifer itu dia berusaha mengenakan ciri-ciri tabiatnya sendiri yang jahat itu ya, katanya pada Khalik yang penuh kasih sayang, itu Bapa sendiri. Dan dia itu sebenarnya tahu ini pekabaran ini. Dia itu sangat tahu sekali ini pekabaran kan. Dia itu sangat tahu sekali bahwa selfishness itu adalah dosa. Dan itu juga yang dia alami kan. Dia itu sangat tahu agar kita nggak pandang sama Tuhan Yesus, kita harus selfish. Dia itu sangat tahu, saudara-saudara. Makanya dia nggak suka kalau kita belajar ini kan, belajar akan kehidupan Tuhan Yesus. Dia itu mau tipu kita, umat-umat Tuhan, supaya nggak tahu dan nggak mau tahu belajar akan kehidupan Tuhan Yesus ini. Dia mau kita kayak dia yang hidupnya selfish dan hanya mementingkan diri sendiri. Dan akhirnya menganggap bahwa Tuhan itu seorang yang tinggi hati ya. Makanya dia juga tipu kan malaikat-malaikat, dan dia juga mau tipu kita sekarang ini. Makanya tadi juga ini ya di bawah tadi dibilang setan mengusahakan agar mereka memandang kepada Tuhan sebagai Bapa yang bengis dan tidak mengenal ampun. Jadi makanya pelajaran ini sangat penting sekali saudara-saudara, agar kita bisa kenal Tuhan yang sesungguhnya dan gak bisa tertipu oleh tipuan setan ya. Mungkin sampai sini ada yang mau berikan komentar atau ada tambahan? Oke, kalau tidak ada, mungkin satu kutipan lagi baru kita akan tutup ya. Apakah Tante Tina boleh baca? Bumi gelap oleh salah pengertian akan Allah, supaya bayang-bayang yang gelap itu dapat diterangi, supaya dunia dapat dibawa kembali ke pangkuan Allah. Kuasa penipuan setan harus dihancurkan. Ini tidak dapat dilakukan dengan kekerasan. Penggunaan kekerasan bertentangan dengan asas-asas pemerintahan Allah. Ia menghendaki hanya pelayanan kasih, dan kasih tidak dapat dipaksakan. Kasih tidak dapat diperoleh dengan kekerasan atau kekuasaan. Hanyalah kasih yang dapat menggugah kasih itu. Mengenal Allah berarti mengasihinya. Tabiatnya harus dinyatakan sebagai kebalikan dari tabiat setan. Pekerjaan ini dapat dilakukan hanya oleh satu pribadi di semesta alam ini. Hanya Dia yang mengetahui tinggi serta dalamnya kasih Allah, itulah yang dapat menunjukkannya dalam malam gelap gulita dunia ini. Matahari kebenaran itu harus terbit dengan kesembuhan pada sayapnya. Mungkin Tante Tina ada yang bisa diambil dari kutipan ini? Iya, kita tahu bahwa dunia ini sudah digelapkan dengan salah pengertian akan Allah. Mereka nggak tahu, dunia ini sudah nggak tahu siapa itu Allah karena dosa itu tadi. Dan bayang-bayang kegelapan itu dapat diterangi oleh kasih Tuhan melalui Tuhan Yesus. Melalui Tuhan Yesus yang di sini cerita bahwa Dialah yang membawakan kasih itu untuk menggugah kasih. Dan hanya dengan kita mengenal Allah yang kasih itu, kita dapat mengasihi sesama kita. Kita bisa memiliki kasih itu jikalau kita mengenal Allah itu sendiri. Karena di dalam dunia ini, kasih itu nggak bisa dipaksakan. Ya. Tidak ada namanya pelayanan yang Tuhan kehendaki itu pelayanan yang dipaksakan tuh nggak ada. Kalau pelayanan yang dipaksakan berarti setan punya. Tapi Tuhan menginginkan pelayanan dengan kasih, dan kasih itu jelas-jelas tidak bisa dipaksakan. Makanya di dunia ini kita bisa bedakan antara dua hal. Kalau semua yang kita lakukan itu berdasarkan kasih, berarti itu berasal dari Allah. Tetapi kalau tidak berdasarkan kasih, berarti setan punya. Karena hanya ada dua tabiat yang harus ditunjukkan di dunia ini pada akhir zaman ini.
Terima kasih. Terima kasih Tante Tina. Iya, jadi benar ya yang Tante Tina tadi sudah jelaskan. Jadi karena setan sekarang sedang berusaha untuk menipu kita, makanya bumi kita ini gelap oleh karena salah pengertian akan Tuhan kan, akan Bapa. Karena kita nggak kenal Tuhan. Tapi agar bayang-bayang gelap dosa di bumi ini harus diterangi, dibilang maka kuasa penipuan setan itu harus dihancurkan. Tapi ini tidak dapat dilakukan dengan kekerasan. Penggunaan kekerasan bertentangan dengan asas-asas pemerintahan Bapa. Ia menghendaki hanya pelayang kasih, dan kasih tidak dapat dipaksakan, kasih tidak dapat diperoleh dengan kekerasan atau kekuasaan. Jadi, untuk menghancurkan penipuan setan itu tidak bisa menggunakan kekerasan, karena itu bertentangan dengan pemerintahan Tuhan. Tapi hanyalah dengan kasih ya. Dan kasih itu tidak dapat dipaksakan dan tidak bisa dengan kekerasan atau kekuasaan. Tapi dengan apa? Dibilang, only by love is love awakened kan. To know God is to love Him. Jadi inilah karakter Tuhan. Hanya dengan cinta, cinta itu dibangkitkan. Untuk mengenal Tuhan adalah untuk mencintai Dia. Bagaimana kita bisa mencintai Tuhan? Yaitu dengan mengenal Dia. Inilah sekarang langkah di awal di mana kita bisa mengenal Tuhan kan. Kita semua jadi itulah di mana kita juga bisa mencintai Tuhan. Kenapa kita belajar ini? Kita semua belajar ini adalah untuk saya bisa mengenal Tuhan. Saya bisa mencintai Tuhan hari demi hari lebih dalam lagi. Karena inilah karakter Tuhan dan inilah kehidupannya. Tapi pekerjaan ini hanya dapat dilakukan dibilang oleh satu pribadi kan di semesta alam ini. Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Hanya Tuhan yang bisa melakukan ini untuk menunjukkan akan kasih Bapa itu di dalam diri kita. Yang akan Dia kasihkan juga ke diri kita. Hanya Tuhanlah yang bisa melakukan itu, Tuhanlah yang bekerja di dalam kita. Willing to be made willing kan, mau untuk dijadikan mau. Hanya dengan cinta, cinta itu bisa dibangkitkan. Hanya dengan kasih Tuhan dari Bapa lah yang bekerja di dalam kita, sehingga kita bisa mencintai Dia dan bisa mencintai sama kita juga, sehingga kita bisa diubahkan sama seperti karakternya ya. Dari paragraf ini mungkin ada yang memberikan tambahan. Halo. Aduh. Ya. Ini pas baca ini kita bisa lihat bahwa kapan pekerjaan Tuhan di atas dunia ini akan selesai. Yaitu apabila kita yang sebagai profes Kristen itu betul-betul sudah mengenal Tuhan dan sudah mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, sehingga kasih yang dari Tuhan itu boleh kita pancarkan, kita nyatakan kepada sesama, kepada orang-orang di sekitar kita. Inilah seruan nyaring itu kita rasa. Ya kan? Seruan nyaring itu adalah bagaimana karakter Bapa atau Kristus yang ditinggikan itu bisa dikabarkan kepada orang-orang sekitar kita yang sudah digelapkan oleh karakter setan atau penipuan setan. Dan itu tidak bisa dilakukan lewat KR, tapi harus lewat demonstrasi, tindakan, perbuatan yang tidak mementingkan diri, yang mana umat-umat Tuhan sebagian besar belum memilikinya. Jadi jelas sekali ini membuka sekali kita jadi mengerti bahwa kapan pekerjaan Tuhan akan selesai dan keempat mata angin itu masih ditahan karena untuk mengabarkan Injil keselamatan itu harus melalui demonstrasi oleh umat-umat Tuhan yang kehidupannya sama seperti Kristus, yaitu kehidupan yang penuh kasih yang tidak mementingkan diri. Thank you. Thank you Kak Roy buat tambahannya. Mungkin ada lagi yang mau tambahkan sebelum kita tutup? Oke ya, kalau tidak ada,
kita sampai sini dulu karena waktunya sudah lewat. Kita akan lanjutkan lagi di Sabat depan. Jadi biarlah dengan pelajaran ini yang kita belajar dari buku Kerinduan Segala Zaman chapter 1 yang judulnya God With Us bisa menguatkan kita masing-masing. Kita bisa mengenal Tuhan lagi lebih dalam, mengenal Tuhan yang sesungguhnya, karena dengan mengenal Tuhan lah kita bisa mencintai Dia, dan dengan kasih itu bisa dibangkitkan kan. Dan biarlah Tuhan yang bekerja di dalam diri kita untuk mau dan melakukannya, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan untuk bisa mengerti dan melakukan ini juga minta kuasa Tuhan, karena setan sekarang sedang berusaha agar kita nggak tahu kabaran ini kan. Dia sangat tahu kalau karena selfishness lah yang membuat kita jauh dari Tuhan, yang membuat kita nggak kenal sama Tuhan dan kenal sama Bapa. Setan sangat tahu persis ini kabaran, makanya dia sangat berusaha agar kita nggak mau belajar ini. Jadi puji Tuhan, sahabat ini bisa diingatkan lagi, bisa menegur kita lagi bahwa hanya kasih Tuhan lah yang bisa menghancurkan selfishness kita ya, yaitu dengan pandang kepada Tuhan, yaitu dengan mempelajari apa yang kita akan tutup pelajaran sekolah sahabat kita akan kembalikan ke nanti early ya ke MC.